Anjir, anjir, ternyata ini dia biang keroknya nih teman-teman, bisa dilihat ya di sini ada satu. Oke, sekarang kita akan pembuktian ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, ini ternyata matang ya teman-teman, nasinya mantap. Informasi dari pemiliknya yaitu Magicom dengan merek Philips digital seperti ini, yaitu nggak bisa dipakai memasak nasi putih ya. Jadi ketika dipakai memasak nasinya itu nggak jadi nasi, malah beras terus ya. Oke, langsung saja di sini kita coba colokin ya. Nah, oke, untuk indikatornya di sini masih terlihat ya menyala normal, dan sekarang langsung saja kita tes ke nasi putih lalu klik centang apakah pemanas atau elemennya panas ya. Kalau panas berarti normal, dan di sini saya coba pegang ternyata ini dingin ya teman-teman, dingin dan tidak ada tanda-tanda pemanasnya itu nyala sama sekali ya. Nah, oke, ini berarti saya coba ke mode yang lainnya ya. Ini saya akan coba ke mode memasak cepat nih. Nah, kita coba mode memasak cepat. Oke, langsung centang. Ternyata tidak terdengar juga bunyi relay ya, dan ini dipastikan masih tetap dingin ya untuk elemennya. Oke. Berarti kendalanya seperti itu ya teman-teman. Bisa dipastikan ini di bagian modul atau dripernya. Oke, langsung saja kita cabut colokannya teman-teman, kita bongkar dulu ya. Oke, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, karena informasi ini tentunya sangat bermanfaat sekali nih buat teman-teman, apalagi buat bapak-bapak rumah tangga ataupun ibu rumah tangga yang biar ada keluhan atau barang elektronik rusak seperti ini gak perlu bawa lagi ke tukang servis. Oke, kita bongkar dulu ya. Oke, mungkin saya akan skip dulu biar cepet ya videonya. Oke, ini sudah saya bongkar, dan untuk cara bongkarnya itu cukup buka ya 4 baut yang di pojokan ini, 4 baut, lalu tinggal diangkat. Nah, oke, jadi ini sudah dibongkar ya. Saya akan buka saja langsung ini dan mendiagnosa apa nih penyebabnya nih. Kita buka dulu bagian dalamnya, tunggu saya rapihkan dulu kameranya. Nah, ternyata ini dia ya teman-teman penyebabnya nih. Ada satu buah elko nih, satu buah elko yang meledak ini, entah kenapa nih sampai meledak kayak gini teman-teman. Waduh, ini casing elko-nya juga atau casing kapasitornya nih sampai copot tuh, lihat ya teman-teman nih. Dan ini untuk isi dalaman elko-nya. Wah, ini kacau sekali nih. Bagaimana nih pemakaian dari pemiliknya sampai kayak gini ya. Oke, langsung saja di sini ada satu baut, kita bongkar aja nih. Rupanya agak sulit juga ini teman-teman. Bisa jadi bukan dari situ, ataupun ya mudah-mudahan lah cukup hanya dengan kendala kapasitor dan elko-nya saja. Oke, di sini saya coba cokel ya teman-teman. Cokel. Waduh, ternyata ini rada susah juga nih. Saya percepat aja lah ya. Oke, dan ini sudah berhasil saya buka dan penampakannya seperti ini ya. Ini adalah modulnya. Nah, ini dia elko penyebab dari semuanya itu atau biang keroknya itu ya. Ini meledak nih teman-teman, lihat nih. Dan otomatis ini dipastikan akan mengganggu kinerja ke komponen yang lainnya ya. Jadi saya sarankan nih untuk teman-teman di rumah semua, jadi jangan buru-buru membawa ke tukang servis ya. Mending teman-teman itu bongkar dulu sendiri. Kalau dilihat ada tanda-tanda fisik komponen yang rusak seperti ini, teman-teman buru-buru saja ganti dengan komponen yang nilainya sama seperti ini. Nah, oke, bisa dipahami ya mungkin. Oke, jika sudah paham, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar saya lebih semangat lagi nih. Oke, untuk bagian bawah saya rasa ini aman, dan saya akan ganti dengan elko cabutan ini ya. Namun ini kapasitasnya masih bagus dan sudah saya cek juga ya. Untuk nilainya di sini sama ya, disamakan dengan nilai yang dari bawaan pabriknya. Oke, 220 mikro 16 volt.
Dan di sini saya sambil nunggu solder panas, kita akan cek juga untuk bagian elemen pemanasnya, apakah masih ada resistansi, apakah sudah tidak ada, ataukah sudah short. Kita cek dulu saja nih teman-teman. Kita pindahkan ke mode buzzer ya. Nah oke, kita coba tes dulu untuk bagian ini ya, elemennya. Ternyata di sini menunjukkan angka 168 ohm ya. Nah, oke, berarti elemen masih aman. Oke, mudah-mudahan ini dipastikan hanya satu buah elko ini saja ya. Dan itu artinya jika ini berhasil, saya pun akan cepet-cepet gajian ya teman-teman. Akan cepet-cepet cair ini. Aduh, doain saja ya teman-teman. Langsung saja di sini saya akan bongkar untuk elko yang rusaknya terlebih dahulu. Dan sebenarnya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Meskipun kita nggak pandai menyolder juga, yang penting tahulah kita menempatkan posisi komponen itu ke tempat yang semula dan ukurannya itu sama ya. Dan usahakan untuk solderan juga jangan sampai ada yang menempel ke jalur-jalur yang lainnya. Intinya ikutin aja lah yang bekasnya gitu. Dan ini trik sangat bermanfaat sekali ya. Nah ini elko-nya sudah saya siapkan ya, dan akan saya pasang lagi. Oh ya, untuk positif dan negatif dari kapasitor ini jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah ini untuk yang ada garis putih ini adalah kutub negatifnya dari kapasitor, sedangkan yang tidak ada tandanya itu adalah positif. Nah untuk di PCB nya ini yang warna hitam adalah negatif, dan yang sebelah kiri yang warna putih itu adalah positifnya. Oke, kita pasangkan dulu ya. Dan usahakan kalau teman-teman itu biasakan ya, ini biasakan untuk warga Konoha gitu, biasakan nonton itu sampai habis ya, agar gimana ya, kalau nonton setengah-setengah itu kadang wah nonton channel ini kok gagal, wah nonton channel ini kok nggak berhasil. Nah itu jadi kita itu harus membiasakan nontonnya sampai habis ya, karena siapa tahu di tengah video atau di akhir video ada informasi yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi biasakan dan budidayakan seperti itu ya, nonton sampai habis. Oke, ini saya sudah pasang lagi elkonya, dan kita pasangkan untuk modulnya ya. Mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman. Kita pasangkan lagi untuk jalur yang menuju ke LCD-nya. Nah, ini sudah saya pasangkan ya. Dan wajib diingat juga untuk posisi semua kabel dan konektornya itu dikembalikan ke posisi yang sebelumnya ya. Atau kalau teman-teman takut lupa ya, bisa dipoto dulu lah sebelum membongkar, foto-foto dulu gitu. Nah nanti biar ketika pemasangan teman-teman itu nggak lupa atau nggak bingung ya. Kalau saya sendiri mah ya tinggal cabut-cabut aja gitu, pasang lagi, karena udah tahu jalur-jalurnya, trek-treknya kemana gitu, udah makanan sehari-hari lah. Nah, oke, ini sudah saya pasang dan saya akan coba tutup bagian bawahnya ya. Mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman. Akan saja. Ini lumayan ribet juga teman-teman kalau ngevlog sambil nyervis kayak gini. Aduh ribetnya minta ampun, entah itu dari segi kamera lah, entah ada problem yang lain-lain lagi lah. Nah jadi teman-teman itu wajib support ya dengan cara subscribe, dan itu gratis teman-teman. Apalagi tekan tombol like-nya ya, dan itu akan membuat saya lebih semangat lagi. Oke teman-teman, ini sudah saya colokkan ya ke cocolok listriknya. Mana ini kabelnya lagi, aduh ini nih ribetnya kalau ngonten sambil bikin servisan gini nih. Oke, ini sudah nyala ya, kita coba ke nasi putih langsung. Oke, kita coba ke nasi putih, langsung kita klik centang ya, dan ini artinya centang itu adalah start ya. Oke, ini sudah mulai start. Kita coba pegang untuk bagian elemennya ya teman-teman.
Nah, alhamdulillah ternyata ini sudah ada panas ya, langsung baru sebentar dicolokin juga sudah panas. Mantap sekali nih teman-teman. Oke, mantap ya, sudah aman, berarti teknik atau cara ini berhasil. Dan di sini saya langsung saja akan coba untuk memasak nasi ya, biar sekaligus pembuktian ke teman-teman semua bahwa tutorial ini 100% berhasil ya. Oke. Nah, ini dia, saya langsung saja digunakan untuk memasak nasi ya. Untuk pengetesannya bisa dilihat di sini sudah mengeluarkan asap, dan ini kurang lebih sudah memakan waktu berapa ya tadi, setengah jam lebihan lah. Ini tinggal sisa 14 menit lagi nih. Dan ini ada di mode nasi putih. Oke, bisa dilihat ya. Nah, dan ini adalah detik-detik penentuan ya teman-teman. Ini sisa waktu 1 menit lagi ya. Dan ini sekaligus membuktikan apakah nasinya matang ataupun tidak. Dan biasanya kalau sudah matang ini lampu indikator akan berpindah ke warm ya, ataupun penghangat. Nah, oke. Kita tunggu ya teman-teman ini. Nah, ini dia sudah 0 ya, berarti tandanya proses pemasakan nasi ini sudah berhasil ya, sudah beres, dan lampu sudah mati dan pindah ke warm ya lampunya itu. Oke, sekarang kita pembuktian ya. Kita lihat apakah nasinya matang apakah tidak. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah teman-teman, lihat, waduh matang ya ini nasinya, luar biasa sekali, mantap. Dan tutorial ini ternyata berhasil. Jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan saya ingatkan sekali lagi, bagi teman-teman yang mempunyai alat ataupun barang elektronik yang rusak seperti ini, jangan buru-buru langsung dibawa ke tukang servis ya. Dan alangkah baiknya teman-teman itu bongkar dulu sendiri, lihat dulu sendiri, servis dulu sendiri. Jikalau ada komponen yang tidak sesuai ataupun yang fisiknya rusak, nah teman-teman tinggal ganti saja tuh komponen yang rusaknya dengan komponen yang bawaan pabriknya. Tinggal ikutin saja teman-teman bekasnya, dan itu sangat mudah sekali ya. Mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di kesempatan video berikutnya. Thank you.